Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang History of Management. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Vanessa Rigi Tajab dengan NIM 0113391105 dari Universitas Pelita Harapan, Angkatan 2019. Manajemen sudah ada sejak dahulu kala. Berikut ini adalah contoh-contoh yang membuktikan bahwa manajemen sudah ada sejak dulu. Yang ke satu ialah proses pembangunan piramida Mesir dan tembok besar Cina adalah bukti bahwa proyek dengan cakupan luar biasa yang memperkerjakan puluhan ribu orang yang diselesaikan pada zaman kuno. Dibutuhkan lebih dari 10.000 pekerja sekitar 20 tahun untuk membangun satu piramida. Siapa yang memberitahu setiap pekerja apa yang harus dilakukan? Siapa yang memastikan bahwa akan ada cukup batu di lokasi untuk membuat para pekerja sibuk? Nah, jawabannya ialah manajer. Seseorang harus merencanakan apa yang harus dilakukan, mengatur orang, dan bahkan untuk melakukannya, memastikan pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaan, dan menerapkan beberapa kontrol untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan rencana. Yang kedua ialah contoh lain ialah manajemen awal dapat ditemukan di kota Venesia yang merupakan pusat ekonomi dan perdagangan utama pada tahun 1400-an. Orang-orang Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis dan terlibat dalam banyak kegiatan yang umum bagi organisasi saat ini. Yang ketiga, pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan The Wealth of Nations, di mana dia mengemukakan keuntungan ekonomi yang akan diperoleh organisasi dan masyarakat dari pembagian kerja, yaitu memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang sempit dan berulang. Nah, selanjutnya dimulai pada akhir abad ke-18 ketika tenaga mesin menggantikan tenaga manusia. Ini merupakan suatu titik dalam sejarah yang dikenal sebagai revolusi industri. Perubahan yang sangat berasa ini ialah menjadi lebih ekonomis untuk memproduksi barang di pabrik daripada di rumah. Pada pabrik yang besar yang efisien ini dibutuhkan orang untuk melakukan berbagai pekerjaan, seperti meramalkan permintaan, memastikan bahan yang tersedia cukup untuk membuat produk, memberi tugas kepada orang, dan lain-lainnya. Orang yang mengatur ini ialah manajer. Nah, para manajer ini akan membutuhkan teori formal untuk bimbingan mereka dalam menjalankan tugas besar ini. Tetapi sayangnya langkah menggunakan teori formal ini baru diambil pada awal tahun 1900-an. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang 4 pendekatan utama terhadap teori manajemen, yaitu classical approach, quantitative approach, behavioral approach, dan contemporary approach. Yang pertama ialah classical approach. Walaupun tadi saya sudah melampirkan contoh bagaimana manajemen telah dilakukan dalam upaya terorganisir sejak awal sejarah, studi formal manajemen tidak dimulai sampai awal abad ke-20. Studi manajemen pertama ini sering disebut pendekatan klasik, menekankan rasionalitas dan membuat organisasi dan pekerja seefisien mungkin. Nah, dua teori utama terdiri dari pendekatan klasik, ialah manajemen ilmiah dan teori administrasi umum. Dan dua kontributor terpenting bagi teori manajemen ilmiah ialah Frederick W. Taylor dan tim suami istri Frank dan Lillian Gilbert. Nah, dua kontributor yang paling penting untuk teori administrasi ada pada sebelah kanan bawah. Dan selanjutnya, pada tahun 1911, prinsip manajemen ilmiah Frederick Winslow Taylor diterbitkan. Isinya dianut secara luas oleh para manajer di seluruh dunia. Buku Taylor menggambarkan teori manajemen ilmiah, yaitu penggunaan metode ilmiah untuk mendefinisikan satu cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Taylor bekerja di perusahaan baja Midfield dan Bethlehem di Pennsylvania. Ia terus-menerus dikejutkan oleh ketidakefisienan para pekerja. Karyawan menggunakan teknik yang sangat berbeda untuk melakukan pekerjaan yang sama, dan mereka juga sering santai dalam pekerjaan. Nah, Taylor percaya bahwa output pekerja hanya sekitar sepertiga dari apa yang mungkin, dan hampir tidak ada standar kerja dan pekerja ditempatkan dalam pekerjaan dengan sedikit atau tanpa perhatian untuk mencocokkan kemampuan dan bakat mereka dengan tugas yang harus mereka lakukan. Maka dari itu, Taylor mulai memperbaikinya dengan menerapkan metode ilmiah pada pekerjaan di lantai toko.
Dia menghabiskan lebih dari 2 dekade dengan penuh semangat mengejar satu cara terbaik untuk pekerjaan seperti itu dilakukan. Nah, gambar pada layar ini menunjukkan tentang Taylor Scientific Management Principles. Contoh yang paling terkenal dari upaya manajemen ilmiah Taylor ini ialah pada percobaan besi kasar. Pekerja membuat pig iron yang masing-masing seberat 92 pon ke gerbong. Hasil rata-rata mereka adalah 12,5 ton, tetapi Taylor percaya bahwa dengan menentukan satu cara terbaik untuk membuat pig iron, output dapat ditingkatkan menjadi 47 atau 48 ton per hari. Lalu Taylor berhasil mendapatkan tingkat produktivitas tersebut dengan cara menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan dengan peralatan dan perlengkapan yang benar, membuat pekerja mengikuti instruksinya dengan tepat, dan memotivasi pekerja dengan intensif ekonomi berupa upah harian yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu pengikutnya yang paling menonjol adalah Frank dan Lillian Gilbert. Nah, Frank dan istrinya Lillian yaitu adalah seorang psikolog yang mempelajari pekerjaan untuk menghilangkan gerakan tangan dan tubuh yang tidak efisien. Keluarga Gilbert juga bereksperimen dengan desain dan penggunaan alat dan perlengkapan yang tepat untuk mengoptimasi kinerja. Frank mungkin paling dikenal dikarenakan eksperimen pemasangan batu batanya. Dengan menganalisis pekerjaan tukang batu dengan hati-hati, ia mengurangi jumlah gerakan dalam memasang bata eksterior dari 18 menjadi 5 dan dalam meletakkan bata interior dari 18 menjadi 2. Luar biasa sekali, bukan? Nah, dengan menggunakan teknik Gilbert, seorang tukang batu lebih produktif dan tidak terlalu lelah pada akhir pekerjaan harian. Nah, keluarga Gilbert menemukan alat yang disebut mikrokronometer yang gambarnya terdapat di layar juga, yang merekam gerakan tangan dan tubuh pekerja dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan. Nah, gerakan sia-sia yang terdapatkan oleh mata telanjang dapat diidentifikasi dan dihilangkan. Nah, keluarga ini juga merancang skema klasifikasi untuk melebihi 17 gerakan tangan dasar. Nah, selanjutnya ialah behavioral approach. Kita sudah tahu bahwa pekerjaan manajer yaitu menyelesaikan sesuatu dengan bekerja dengan orang-orang. Hal inilah mengapa kebanyakan penulis memilih untuk melihat manajemen dengan difokuskan pada orang-orang organisasi. Bidang studi yang meneliti tindakan atau perilaku orang di tempat kerja disebut organization behavior atau OB. Banyak hal yang dilakukan oleh manajer saat ini ketika mengelola orang seperti memotivasi, memimpin, membangun kepercayaan, bekerja dengan tim, mengelola konflik, dan sebagainya. Meskipun sejumlah individu di awal abad ke-20 mengakui pentingnya orang untuk keberhasilan organisasi, nah, terdapat 4 orang menonjol sebagai pendukung awal pendekatan OB, yaitu ialah Robert Owen, Hugo Munzenberg, Mary Potter Follett, dan Chester Bernard. Nah, kontribusi mereka bervariasi dan berbeda. Namun, semua percaya bahwa orang adalah aset terpenting organisasi dan harus dikelola sesuai dengan itu. Ide-ide mereka memberikan dasar bagi praktik manajemen seperti prosedur seleksi karyawan, program motivasi, dan tim kinerja. Nah, gambar berikut ini merupakan rangkuman dari ide-ide terpenting dari tiap individu. Nah, selanjutnya kontribusi paling penting untuk bidang OB keluar dari studi Hawthorne. Studi ini merupakan rangkaian studi yang dilakukan di Western Electric Company Works di Cicero. Nah, studi ini dimulai pada tahun 1924 yang pada awalnya itu dirancang oleh para insinyur industri Western Electric sebagai eksperimen manajemen ilmiah. Nah, mereka ini ingin menguji pengaruh berbagai tingkat pencahayaan terhadap produktivitas pekerja, seperti eksperimen ilmiah yang baik, kelompok kontrol, dan eksperimen dibentuk dengan kelompok eksperimen diekspos ke berbagai intensitas pencahayaan dan kelompok kontrol untuk bekerja di bawah intensitas yang konstan. Tetapi semua percaya bahwa orang adalah aset terpenting organisasi dan harus dikelola sesuai dengan itu. Nah, studi Hawthorne ini secara dramatis mempengaruhi keyakinan manajemen tentang peran orang-orang dalam organisasi yang mengarah ke penekanan baru pada faktor perilaku manusia dalam mengelola. Nah, pendekatan perilaku sebagian besar telah membentuk bagaimana organisasi saat ini dikelola.
Banyak teori motivasi, kepemimpinan, perilaku, dan pengembangan kelompok saat ini. Dan masalah perilaku lainnya dapat ditelusuri ke pendukung OB awal dan kesimpulan dari studi Hawthorne. Lalu yang ketiga ialah quantitative approach. Apa sebenarnya yang dilakukan pendekatan kuantitatif? Yang dilakukan oleh pendekatan ini adalah melibatkan penerapan statistik, model optimasi, model informasi, simulasi komputer, dan teknik kuantitatif lainnya untuk kegiatan manajemen. Nah, pemrograman linear misalnya adalah teknik yang digunakan manajer untuk meningkatkan keputusan alokasi sumber daya. Penjadwalan kerja dapat lebih efisien sebagai hasil dari analisa penjadwal jalur kritis. Model kuantitas pesanan ekonomi membantu manajer menentukan tingkat persediaan yang optimal. Nah, terdapat sebuah revolusi kualitas melanda sektor bisnis dan publik pada tahun 1980-an dan 1990-an. Revolusi ini diilhami oleh sekelompok kecil pakar kualitas yang paling terkenal adalah W. Edward Deming dan Joseph M. Girard. Ide-ide dan teknik yang mereka anjurkan pada 1950-an ini sedikit pendukung di Amerika Serikat, tetapi dengan adanya antusias yang dianut oleh organisasi Jepang, namun ketika pabrikan Jepang mulai mengalahkan pesaing AS dalam perbandingan kualitas, manajer Barat segera melibat lebih serius pada ide ini, dan ide ini menjadi gagasan yang menjadi dasar program manajemen mutu saat ini. Manajemen kualitas total atau TQM adalah filosofi manajemen yang ditujukan untuk perbaikan terus-menerus dan menanggapi kebutuhan dan harapan pelanggan. Di antaranya sudah bisa dilihat pada layar. Yang pertama ialah fokus intens pada pelanggan, yang kedua ialah perhatian untuk perbaikan terus-menerus, yang ketiga fokus proses, yang keempat peningkatan kualitas segala sesuatu yang dilakukan organisasi, yang kelima pengukuran yang akurat, dan yang keenam ialah pemberdayaan karyawan. Manajer saat ini dalam menggunakan pendekatan kuantitatif ialah pada pengambilan keputusan manajemen di bidang perencanaan dan pengendalian. Misalnya ketika manajer membuat penganggaran, antrian, penjadwalan, kontrol kualitas, dan keputusan serupa. Mereka biasanya mengendalikan teknik kuantitatif. Nah, selanjutnya ini ada contemporary approach. Seperti yang kita lihat, banyak elemen dari pendekatan sebelumnya terhadap teori manajemen yang terus mempengaruhi bagaimana manajer mengelola. Nah, sebagian besar pendekatan sebelumnya berfokus pada kekhawatiran manajer di dalam suatu organisasi. Mulai tahun 1960-an, peneliti manajemen mulai melihat apa yang terjadi di lingkungan eksternal di luar batas-batas organisasi. Nah, dua perspektif manajemen kontemporer, yaitu sistem dan kemungkinan, adalah bagian dari pendekatan ini. Nah, teori sistem adalah teori dasar dalam ilmu fisika, tetapi belum pernah diterapkan pada upaya manusia yang terorganisasi. Pada tahun 1938, Chester Barnett, seorang eksekutif perusahaan telepon, pertama kali menulis dalam bukunya The Function of an Executive bahwa sebuah organisasi berfungsi sebagai sistem koperasi. Namun baru pada tahun 1960-an, peneliti manajemen mulai melihat lebih hati-hati pada teori sistem dan bagaimana kaitannya dengan organisasi. Nah, sistem adalah seperangkat bagian yang saling terkait dan saling bergantung, yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu kesatuan yang utuh. Dua tipe dasar sistem yaitu ialah tertutup dan terbuka. Sistem tertutup tidak dipengaruhi oleh dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebaliknya sistem terbuka dipengaruhi oleh dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, saat ini ketika kami menggambarkan organisasi sebagai sistem, yang kami maksud adalah sistem terbuka. Pameran yang terhadap pada layar menunjukkan diagram organisasi dari perspektif sistem terbuka. Seperti yang bisa dilihat, sebuah organisasi mengambil input atau sumber daya dari lingkungan dan mengubah atau memproses sumber daya ini menjadi output yang didistribusikan ke lingkungan. Selain itu, pendekatan sistem menyeratkan bahwa keputusan dan tindakan di satu area organisasi akan mempengaruhi area lainnya. Misalnya, jika Departemen Pembelian tidak memperoleh jumlah dan kualitas input yang tepat, Departemen Produksi tidak akan dapat melakukan tugasnya. Akhirnya, pendekatan di sistem mengakui bahwa organisasi tidak mandiri. Mereka bergantung pada lingkungan mereka untuk input penting dan sebagai
sebagai outlet untuk menyerap output mereka. Tidak ada organisasi yang dapat bertahan lama jika mengabaikan peraturan pemerintah, hubungan pemasok, atau berbagai konstituen eksternal yang menjadi sandarannya. Para ahli teori manajemen awal datang dengan prinsip-prinsip manajemen yang umumnya mereka anggap dapat diterapkan secara universal. Penelitian selanjutnya menemukan pengecualian untuk banyak prinsip ini, misalnya pembagian kerja sangat berharga dan digunakan secara luas, tetapi pekerja bisa menjadi terlalu terspesialisasi. Nah, birokrasi diinginkan dalam banyak situasi, tetapi dalam situasi ini desain struktural lain lebih efektif. Nah, cara baik untuk menggambarkan kontingensi adalah jika, maka. Jika ini adalah cara situasi saya, maka ini adalah cara terbaik bagi saya. Peneliti manajemen terus bekerja untuk mengidentifikasi variabel situasional ini. Gambar pada layar menjelaskan 4 variabel kontingensi populer. Meskipun daftar ini tidak komprehensif, lebih dari 100 variabel berbeda telah diidentifikasi. Ini mewakili variabel yang paling banyak digunakan dan memberi Anda gambaran tentang apa yang kami maksud dengan istilah variabel kontingensi. Nah, nilai utama dari pendekatan kontingensi adalah bahwa ia menekankan bahwa tidak ada aturan yang sederhana atau universal untuk diikuti oleh para manajer. Nah, apa yang dihadapi manajer saat ini, yaitu meskipun awal era informasi dikatakan telah dimulai dengan telegraph, Samuel Morse pada tahun 1837, perubahan paling dramatis dalam teknologi informasi telah terjadi di bagian akhir abad ke-20 dan secara langsung mempengaruhi pekerjaan manajer. Manajer sekarang dapat mengelola karyawan yang bekerja dari rumah atau bahkan bekerja di belahan dunia lain. Sekarang hampir semua orang dalam suatu organisasi terhubung berkabel atau nirkabel dengan perangkat yang tidak lebih besar dari telapak tangan. Sama seperti dampak revolusi industri pada tahun 1700-an terhadap munculnya manajemen, era informasi telah membawa perubahan dramatis yang terus mempengaruhi cara organisasi dikelola. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf juga jika terdapat salah-salah kata. Nah, berikut ini merupakan sumber-sumber yang saya ambil, yaitu pada bukunya, buku manajemen 11 edition. Terima kasih.